Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan review artikel berbicara manja sebagai wujud gangguan berbahasa psikogenik terhadap remaja putri. Sebelumnya, perkenalkan saya Fajrina Kusumandayani dengan nomor induk mahasiswa 2101421065 dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Rombel 1 tahun 2021. Identitas artikel. Artikel berjudul Berbicara Manja sebagai wujud gangguan berbahasa psikogenik terhadap remaja putri. Dirilis pada tahun 2022, ditulis oleh Desvita Natalia dan Hendra Setiawan, dan dipublikasikan oleh Jurnal Pendidikan Tambusai. Perilaku berbahasa manja banyak sekali digunakan oleh remaja masa kini. Remaja bukan merupakan satu kategori universal biologis, melainkan satu konstruk sosial yang tengah berubah, yang muncul pada kurun waktu tertentu dan pada kondisi definitif. Faktor penyebab gangguan berbicara tersebut oleh Mawaningsih diklasifikasikan menjadi dua, yaitu faktor internal meliputi fisiologis yang berkaitan dengan organ tubuh manusia serta jaringan sel yang membentuk di dalamnya, dan psikis yaitu fungsi otak manusia. Faktor kedua berkaitan dengan kondisi lingkungan sosial tempat manusia tersebut dilahirkan hingga lanjut usia. Gangguan psikogenik adalah satu penyakit fungsional yang tidak diketahui basis organiknya. Karena itu, kondisi seperti ini bukan berasal dari organ, tetapi penyebab dari kondisi ini ialah mental seseorang yang mengalami stres atau tekanan batin yang berlebihan. Penyakit ini atau kelainan dari psikogenik bukan berarti salah dalam berucap, hanya saja ada sesuatu yang berbeda dari cara pengucapan dari yang normal. Mawaningsih tahun 2014 memaparkan bahwa perilaku manja memperlihatkan sikap kurang baik karena penderita dibesarkan dalam lingkungan yang selalu memberikan perhatian, tidak memiliki batasan, dan selalu mengharapkan pertolongan dari orang lain. Di samping itu, dalam kaitannya dengan cara berbicara, orang manja cenderung mengubah pelafalan fonem. Menurut Jean Piaget, dalam Hair tahun 2015, memaparkan bahwa sebuah alat verbal bukanlah salah satu ciri alamiah yang dapat dipisahkan dari kemampuan kognitif yang matang. Oleh sebab itu, perkembangan bahasa haruslah dilandaskan pada perilaku yang berkaitan dengan lingkungan kebahasaan, karena struktur bahasa terbentuk akibat adanya interaksi secara berkesinambungan. Dengan demikian, otak menjadi pusat vital perilaku berbicara manusia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif, data yang diperoleh melalui teknik observasi dan wawancara, lalu mengamati tuturan dan menyimak penggunaan bahasa untuk memperoleh data melalui rekaman suara. Sampel penelitian ini adalah seorang remaja berumur kisaran 15 hingga 17 tahun yang kerap dipanggil dengan sebutan Putri. Hasilnya, dampak gangguan berbahasa meliputi dua hal, yaitu pertama, lambat dalam pemerolehan bahasa. Sebagai contoh, anak remaja memiliki kompetensi bahasa yang setara dengan anak usia 10 tahun. Dan yang kedua, menyimpang dari bentuk baku, yang mana seseorang memperoleh dan memproduksi bahasa dengan mekanisme dan tuturan yang berbeda dari kebanyakan orang. Masyarakat Indonesia, khususnya para remaja, sudah banyak kesulitan dalam berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Perubahan tersebut terjadi dikarenakan adanya penggunaan bahasa baru yang mereka anggap sebagai kreativitas. Jika mereka tidak menggunakannya, mereka takut dicap ketinggalan zaman atau tidak gaul. Seperti halnya perilaku berbicara manja sudah melekat untuk gaya berbahasa Putri, sehingga membuat lawan tutur harus ikut membenarkan apa yang diucapkannya. Melalui teknik wawancara dengan rekaman suara, berikut ialah hasil dari wawancara yang telah dilakukan. Pertama, Putri menjadi Putri. Yang kedua, perusahaan menjadi perusahaan. Grup menjadi grup. Kreator menjadi kreator. Ia menjadi ia. Host menjadi host. Dan aku menjadi aku. Dari hasil wawancara dengan durasi kurang lebih 2 menit, ada 6 kata yang diucapkan berbeda dari kata yang seharusnya dan juga tidak beraturan. Selain itu, nada bicaranya pun terkesan manja dan mendayu-dayu. Bahasa yang diucapkannya cenderung mengubah fonem R menjadi L, sehingga seperti anak kecil yang kesulitan mengucapkan fonem R. Kelebihan dari penelitian ini adalah peneliti sudah memfokuskan penelitiannya pada gangguan berbahasa manja pada remaja sesuai dengan tujuan penelitian, sedangkan kekurangannya pada bagian metode penelitian, langkah analisis masih belum rinci hingga bagian penyajian data. Selanjutnya, pada bagian simpulan masih terlalu umum, belum spesifik menjawab rumusan dan tujuan penelitian. Kesimpulan, perilaku berbahasa manja ini cenderung mengubah bentuk atau tatanan kata dari yang sebenarnya. Kecenderungan ini menunjukkan kemanjaan dari penuturnya yang tanpa disadari atau tidak ingin mencari perhatian dari orang di sekitarnya, seperti pada kasus Putri ini. Sekian presentasi dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.